Semoga kamu pernikahan yang bahagia, tumbuh tua bersama. Kamu ingat? Aku berjanji akan menikah. Untukmu tetap tinggal. Lihat ke sini. Ini adalah anggur kita. Toko itu khusus memesan kue pernikahan untuk mereka. Ayah, lihat, ini adalah pernikahan impian yang aku desain untuk mereka. Ya, tidak buruk. Semua selebriti ada di sini hari ini. Ya, tidak boleh ada kesalahan dan kesalahan. Ya, jangan khawatir. Aku sudah meminta Ding Hai untuk memeriksa di dapur belakang. Di sini kamu periksa. Jika tidak ada masalah dengan itu, maka kita siap. Oke, lanjutkan. Oke, ayah, lihat baik-baik dulu. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Aku tahu. Sebagai pria, harus bertanggung jawab. Bibi Sunan pergi tanpa alasan. Ramalan ayah dan anak kita benar-benar buruk. Zheng Hua. Hei nak, kenapa kamu masih duduk di sini? Cepat pergi. Ada apa, Ibu? Shanshan sudah di sini, kamu harus pergi menemui pengantinmu. Cepat. Akan ada kesempatan untuk melihat nanti. Anakmu, kamu harus berurusan dengan ayah mertua lamamu. Cepat, cepat, cepat. Jangan pergi. Biarkan dia pergi, tapi jika kamu menikah, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Cepat. Aku hamil. Tianlang, apa yang kamu lakukan? Banyak tamu di Tianlang. Jangan mempermalukan ayah kita. Hari itu, kamu merusak pernikahanku dengan King Ling. Apa maksudmu? Kamu ingin merusak pernikahan ini? Apakah tidak boleh? Duan Tianlang, apa yang kamu lakukan Tianlang? Banyak orang, apakah kamu ingin paman tahu? Selain itu, ayah punya tekanan darah tinggi. Duan Tianlang, Tianlang. Manajer Umum Tianlang, Qianlang. Tenang. Shanshan, apapun yang terjadi, kamu akan mengurus pernikahan sendiri. Aku hanya melihat Tianlang dan melihatnya Ayo. Tamu terhormat. Halo teman-teman tercinta para wanita dan pria. Hari ini, kita akan menyambut pasangan baru. Penyatuan bahagia dari Tuan Duan Tianlang dan Nyonya Zhu Shanshan. Mempelai pria dan wanita diundang untuk masuk.
Selamat datang semua tamu terhormat. Saya adalah mempelai wanita hari ini Ju Shanshan. Kenapa Tianlang tidak masuk? Penyakit Tianlang kambuh. Bukankah dia sembuh lebih cepat? Biarkan saja. Saya berdiri di sini sendirian. Tidakkah kamu pikir ini terlalu sederhana? Tidak. Terima kasih semuanya. Meskipun saya berdiri di sini, tapi hati saya telah terbang ke mempelai pria. Saya ingin kembali dan bersamanya. Saya harap kamu bisa mengerti. Di ruang pesta, kami telah menyiapkan makanan mewah untuk kamu. Saya harap semua orang bisa makan dan minum dengan baik. Terima kasih semua telah datang hari ini. Bukankah penyakit Tianlang sudah sembuh? Mertua sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Sekarang Rangkir ada dua ayah untuk mempelai pria dan wanita. Selamat atas pernikahan kita. Halo semuanya. Terima kasih banyak. Teman-teman tercinta. Datang untuk menghadiri pernikahan Tianlang dan Shanshan. Tunggu sebentar mertua dan saya akan bersulang untuk semua orang. Haha. Terima kasih semua telah datang hari ini. Pernikahan Shanshan dan Tianlang. Terima kasih banyak. Saya harap kalian semua bersenang-senang makan di sini hari ini. Terima kasih semua. Tianlang, menurutmu apa ini baik-baik saja untukmu? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana menghadapi begitu banyak ayah? Ada juga Shanshan Duan Tianlang. Tidak bisa diterima. Shanshan, kenapa kamu di sini sebagai tamu? Ayahmu bersama ayahku. Pernikahan ini tidak boleh gagal. Ya. Tidak gagal. Aku tidak ingin merusak situasi. Aku hanya tidak ingin ikut serta. Duan Tianlang. Tianlang, kenapa? Tianlang? Tianlang, ada apa denganmu? Manajer umum Tianlang. Tianlang, cepat ambil segelas air. Tianlang, kamu baik-baik saja? Tianlang, bangun nak. Bagaimana keadaannya? Apa kamu merasa lebih baik? Oh, iya. Shanshan, cepat bantu Tianlang ke kamar untuk istirahat. Mama. Ah. Aku baik-baik saja. Oh, kamu membuat mama takut. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan? Shanshan, cepat istirahat bersama Tianlang. Aku akan memanggilmu saat makan malam siap. Naiklah Shanshan, cepatlah. Cepatlah. Orang tua kakak ipar. Aku akan pulang sekarang. Pergilah, tunggu Shanshan. Dari sekarang kamu harus memanggil Bibi Huanping. Bukan maksudmu, ayah. Aku adalah ibu kandung Tianlang. Menantuku memanggilku mama, ada masalah. Selain itu, bukankah wanita itu tidak di sini? Ayah? Aku menikahi Tianlang. Ibu Tianlang adalah ibuku. Selain itu, aku sudah menganggap Bibi Huanping sebagai ibuku sejak kecil. Jika Bibi Nan kembali, betapa beruntungnya aku memiliki dua ibu mertua. Mama, jangan marah. Baiklah.
Tianlang, Tianlang. Apa kamu tahu? Saya sudah menunggu 10 tahun untuk hari ini. Akhirnya menikah denganmu. Saya tidur di ruang belajar. Tianlang, Jangan lupa kamu masih hamil. Cepat tidur. kamu. Kamu harus menahan nafasmu. Ini malam pengantinmu, kamu tahu. Malam pengantin apa? Duan Tianlang Mu Qingling. Merusak hari paling berharga dalam hidupku. Saya tidak bisa memaafkan mereka. Oke, kecilkan suaramu. Jangan bangunkan ayahmu. Mama saya akan mencari ayah. Saya ingin dia menghakimi saya. Oke, dengarkan saya dan berhenti membuat masalah, oke? Mama, kenapa kamu di sini? Shanshan, kenapa kamu di sini? Gila, bagaimana kamu bisa minum? Berikan kepada saudari saya dan kamu bisa merawatnya. Dia tidak enak badan, biarkan dia minum. Dia hamil dan tidak bisa minum. Dia tidak hamil. Bagaimana kamu tahu? Ketika ayahmu pergi ke Amerika, terlihat percaya diri. Saya tahu trik apa yang sudah kamu siapkan. Kemudian saya menonton berita. Katanya kamu membuat keributan besar tentang pernikahan Tianlang. Saya tahu. Kehamilan pasti yang kamu inginkan untuk merebut kembali. Tianlang maksudnya. Tidak heran kamu tidak membiarkan saya menyentuh perutmu. Jadi tidak ada yang terjadi antara kamu dan Tianlang. Dari mana foto-foto itu berasal? Anak-anak bisa mengeluarkannya. Apa beberapa foto? Kamu mengatakan kebohongan seperti itu, ayah dan Tianlang tahu apa yang harus dilakukan. Masalah ini kira, tidak ada yang akan tahu jika ketiganya tidak berbicara. Mama dia hamil dan semua orang akan tahu bahwa perutnya tidak besar. Tidak ada malam pengantin. Kenapa perutnya semakin besar? Mu Qingling si iblis ini. Ibu dan anak perempuan. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang tua baru saja pergi. Yang kecil datang lagi untuk merebut pria kita. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Oke, kalian berdua dengarkan aku. Pria ingin dihormati. Kalian harus memberinya muka. Maka meskipun mereka tidak mencintai kalian berdua, dia juga akan malu dan tidak akan meninggalkan kalian. Ini yang ibuku temukan setelah dia gagal. Kalian tidak boleh seperti ibu. Apakah kalian dengar? Apa aku tidak memberinya muka cukup? Malam pernikahan. Dia meninggalkanku sendirian di sana. Dengan Mu Qingling, sang iblis itu sendirian di kamar dengan seorang pria dan janda. Apalagi yang harus kulakukan? Aku juga harus menggambar tirai untuk mereka dan menutupinya dengan selimut. Aku sangat benci.
Dengarkan ibu. Aku akan membantumu mengeluarkan napas ini. Tidak apa-apa. Maaf. Aku mengatakan banyak hal kejam padamu. Itu bukan kejujuranku. Tapi kejujuranku tidak punya kesempatan untuk memberitahumu lagi. Tianlang, aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Cinta yang hilang, dan mimpi buruk terkutuk. Kembali padaku lagi. Lagi karena Duan Tianlang. Maaf mengganggumu. Dia menyebalkan. Selalu membuatmu menangis. Tidak ada hubungannya dengan dia. Qingling. Keluar dari sini. Melihat Tianlang dan Shanshan berpasangan di sini, kamu hanya akan menderita lebih banyak. Kamu menghindarinya setiap hari sekarang. Aku tidak berani pulang setelah kerja. Tinggalkan sini. Jangan khawatir tentang hidup. Aku akan membantumu. Kamu tidak mengerti, aku tidak bisa pergi sekarang. Kamu tahu, sakit melihatmu seperti ini. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Ini pilihanku sendiri. Kamu tidak perlu bersimpati padaku. Aku tidak bersimpati padamu. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti hatiku? Hei, apa yang kamu lakukan? Bangunkan si brengsek ini. Kemarilah, kemarilah. Ibu bilang jangan impulsif. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau impulsif. Aku mengerti. Mu Qingling ini jauh lebih menyebalkan daripada ibunya. Tidak hanya tidak melepaskan Tianlang, tapi juga masih memegang dinghai kami dan tidak melepaskannya. Mu Qingling dia. Dia adalah mantan istri dinghai apa? Aku sembunyikan dari ayahku. Tidak, aku tidak mengerti. Lalu kenapa dia bisa tinggal di rumah ini? Ayahku pasti menyimpannya. Aku tahu. Karena wanita itu. Ibu, apa yang harus aku lakukan? Ibu bilang jangan khawatir. Bisakah kamu langsung datang seperti tadi? Seorang pria butuh muka, kamu harus memberinya muka. Mana ada pria yang tidak tergoda? Kuncinya adalah menggoda wanitanya. Wanita itu. Baik-baik sayang. Ibu tahu. Jangan khawatir, ibu akan membantumu menyelesaikan semuanya. Sepertinya. Aku harus membersihkan rumah Duan. Baik-baik, ibu marah padaku. Kemarilah.
Pagi ini aku makan banyak daging. Zhenghua tidak ada minyak dan bumbu. Rendah kalori dan tinggi protein. Bagus kan? Kak Yin masakan aku semangkuk mie. Baik segera. Tidak, Nyonya Yin tidak. Zhenghua itu lapar setelah makan mie. Berhenti bicara seperti anak kecil. Lihat ada juga salad sayur. Aku bukan sapi makan rumput mentah di pagi hari. Lihat aku tidak mengatakan kamu. Seharusnya kita lebih peduli dengan kesehatan sekarang. Ikuti saja resep saya. Ah Qingling, kenapa kamu tidak makan? Ah, aku sudah makan. Ya, wajahmu terlihat sangat bagus bukan? Benarkan, lihat kulitnya, tunggu sebentar. Qingling, lihat. Ini vitamin yang kubawa dari Amerika. 3 kali sehari. Sangat bagus dimakan dengan nasi. Bagus sekali memberikannya padamu. UPS. Apa yang sopan tentang keluarga ini? Selain itu kamu bisa bekerja lebih baik saat tubuhmu sehat. Buat parfummu kan? Tidak apa-apa, ambillah, jangan sungkan padaku. Terima kasih, Tante. Oke, makan sekarang. Zhenghua pergi kerja. Ah, Oh, dasinya miring. aku tidak menyangka kamu begitu perhatian pada Qingling. Dasi itu masih miring. Aku? Tidak bisakah aku melakukannya untukmu? Ah, itu masalahku. Aku tahu kamu baik pada Qingling. Tapi kamu tahu dalam hatimu, tidak bisa mengungkapkan. Baiklah. Terima kasih telah memperlakukan Qingling seperti ini. Di luar dugaan. Tidak terduga. Sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar mengenalku. Ah, aku pergi. Tianlang, aku datang menemuimu. Apa yang kamu lakukan? Kita pengantin baru. Apakah aku perlu alasan untuk datang menemui suamiku? Aku sangat sibuk. Aku tahu kamu sibuk. Aku hanya ingin bicara sebentar. Begitulah, ayahku bertanya kemana kita akan pergi bulan madu dan dia ingin membayarnya. Awalnya aku ingin pergi ke luar negeri, tapi mengingat kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Atau kita jalan-jalan saja. Apakah wanita hamil cocok untuk bepergian? Apa maksudmu? Kamu tidak tidur dengan saya karena kamu hamil. Kamu tidak mau pergi bulan madu dengan saya karena kamu hamil. Apakah wanita hamil harus selalu di bawah sinar matahari? Haruskah kita hanya duduk di rumah dan menunggu mati? Kenapa kamu mencoba masuk ke tempat yang salah? Saya melakukan ini untuk kebaikanmu. Saya lihat kamu tidak mau bepergian dengan saya sama sekali. Sejak kamu sudah bicara, maka saya tidak perlu alasan apapun. Apa maksudmu? Saya tidak akan pergi bulan madu denganmu. Tidak akan pernah ada bulan madu antara kita. Duan Tianlang, kamu keterlaluan. Di pernikahan kamu mempermalukan saya, dan di bulan madu kamu juga mempermalukan saya. Apakah kamu akan menikahi saya hanya untuk mempermalukan saya? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak mengharapkan apapun dari saya. Tapi jangan lupa bahwa saya masih ibu dari anakmu. Kamu benar. Kamu hanya ibu dari anak. Apa maksudnya? Dia bilang saya hanya ibu dari anak. Dia dan saya sudah menikah secara hukum. Kami berdua menikah dan mendapatkan sertifikat nikah. Pelan-pelan saja kamu. Buat keributan seperti ini sampai Qingling dengar. Dia pasti akan menertawakanmu. Dia di rumah, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Baru saja tidur. Kalau kamu bikin ribut seperti ini dia pasti akan bangun. Oke, jangan menangis. Saya sekarang jadi bahan tertawaan. Duan Tianlang membuat saya jadi bahan tertawaan di mana-mana. Lihat kamu. Pernikahan ini semua milikmu. Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu pelan-pelan. Saya sudah menunggu lebih dari 10 tahun untuk menikah dengannya. Mungkin saya harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan hatinya. Ibu bisa bilang padamu, jangan buat Tianlang cemas. Kalau kamu mau menyebalkannya, kamu akan menunggu tanpa hasil. Ibu saya.
Kamu sedang apa? Ah, saya lapar, kamu mau makan sesuatu? Saya tidak mau. Makan sendiri saja. Qingling, apa kamu masih mengonsumsi vitamin yang diberikan bibimu? 3 kali sehari. Lalu kenapa kamu masih terlihat buruk? Aku tidak terlihat baik. Sepertinya aku harus meriasmu. Bibi akan ke dapur untuk melihat dan menambahkan hidangan enak untukmu malam ini. Tidak, Bibi. Shanshan pergi. Ibu. Kembali Tianlang. Sangat lapar. Menggigit bahkan bungkusnya. Aku sangat lapar. Apa yang terjadi dengan kenapa kamu melamun? Mungkin Qingling tidak tidur nyenyak. Qingling tidak bisa tidur di atas. Ketika makanannya siap, Bibi akan memanggilmu untuk turun dan makan, oke? Oke. Oke Shanshan, kesal kamu, tenangkan dia. Pergi. Cepat pergi. Kenapa? Ibu oke, apa yang ibu katakan padamu? Mu Qingling, kamu bangun. Zhu Shanshan, apa yang kamu inginkan? Pada malam pernikahanku, bagaimana suasana hatimu untuk malam bersama suamiku? Mu Qingling, apakah kamu masih teman baikku? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku sudah memberikannya padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Lukamu menyakitiku, bukankah itu luka? Tidakkah kamu melihat bahwa aku sudah sangat bersabar? Jangan dorong aku lagi. Apa yang kamu teriakkan? Bagaimana kabarmu? Bagaimanapun tentang kalian berdua, jangan libatkan aku lagi. Mu Qingling, keluarlah dari rumah Duan. Aku tidak pergi, aku menunggu ibuku kembali. Dan jangan ganggu aku tentang Tianlang lagi. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Keluar, tinggalkan rumah Duan. Itu baik untukmu dan aku. Qingling, berikan dia padamu. Itu hal terakhir yang kulakukan padamu. Jangan terlalu menggangguku. Aku tidak bisa pergi. Kapan aku pergi terserah padaku. Keluarkan aku. Kamu pergi keluar. Kamu keluar. Ada apa Shanshan? Kenapa kamu begitu marah? Ibu Mu Qingling itu benar-benar gila. Aku belum pernah melihatnya begitu histeris. Benarkah? Sekarang sudah benar. Baiklah sayang, ayo turun makan. Jangan marah, cepatlah. Berikan aku Tianlang. Jadi maksudmu Tianlang itu sebenarnya Mu Qinglingmu. Kamu sudah gila. Qingling. Makanlah. Qingling, kenapa aku melihatmu selalu melamun? Apakah kamu ingin istirahat 2 hari? Aku baik-baik saja. Aku sedang memikirkan resep parfum. Qingling, lihat kamu. Betapa baiknya pria dari keluarga Duan kita padamu. Kamu harus bersemangat dan makan lebih banyak. Kalau tidak, para wanita lain di keluarga akan tersisihkan. Ibu, apa ini? Kenapa hanya dia yang punya? Lihat anakmu.
Qingling sedang tidak sehat. Ibuku khusus membuat burung walet rebus dengan leci untuknya. Qingling, minumlah selagi masih hangat. Tidak perlu bibi minum untuk paman. Qingling bilang minumlah selagi hangat. Terima kasih bibi. Biarkan anak-anak makan. Minumlah. Apa yang kamu lakukan? Zhenghua, kamu punya kolesterol tinggi dan tidak bisa makan jeroan. Kenapa kamu membawanya untuk dimakan orang? Nyonya Yin yang membelinya, aku menyuruhnya membuangnya. Dia bilang, sayang, aku baru saja membuatnya dan menyajikannya. Jangan khawatir anak-anak. Aku yang akan memutuskan menu di rumah nanti. Hidangan seperti ini tidak akan disajikan. Mau aku makan apa? Coba ini. Brokoli itu bergizi. Sehat lagi. Bisa makan sesuatu yang keras dan tidak enak gini. Bukan enak ya? Ah, minyaknya jangan kebanyakan. Dan sayurannya jangan dimasak terlalu lama. Nutrisinya akan hilang. Besok aku akan pakai brokoli ini. Buat sup jagung untuk semua. Aku nggak makan makanan asing itu. Zhenghua, kenapa buru-buru banget? Sebenarnya nggak terlalu telat kalau aku cuci piring dulu. Hei, biar Nyonya Yin yang urus ini. Ah, lebih baik aku sendiri aja. Gimana dia, aku selalu merasa jijik. Kamu tamu mana berani suruh kamu lakukan ini? Zhenghua, kamu. Ada yang mau bilang ke aku? Sudah lama sejak pernikahan Tianlang. Aku mau tanya kapan kamu akan kembali ke Amerika. Lebih baik aku persiapkan dulu untuk latihan buat kamu. Kamu mau ikut aku? Tentu saja tidak. Kamu ibu dari Sueking dan Tianlang. Kamu berhak tinggal di sini. Aku sudah memutuskan untuk tinggal lebih lama. Kalau kamu merasa tidak nyaman, aku bisa pindah ke hotel. Sebenarnya nggak masalah. Kamu bisa tinggal selama kamu merasa nyaman. Zhenghua, kamu mau bilang apa? Langsung aja bilang. Aku tunggu Sunan pulang. Sunan selalu nyonya rumah. Sebenarnya, aku nggak pernah berpikir untuk jadi nyonya rumah. Aku tahu maksud kamu. Sebenarnya antara kita itu teman biasa. Teman. Kenapa bahkan teman aja nggak? Kenapa? Tentu saja tidak. Lanjutkan. Ah iya Zhenghua. Aku akan kembali kali ini. Kurasa tubuhmu benar-benar tidak sebaik dulu. Saya di Amerika. Saya sudah membuat janji untukmu dengan rumah sakit yang sangat terpercaya. Rumah sakit St. John. Untuk kardiovaskular. Ah, mereka sudah berjanji padaku. Atur tempat tidur secepatnya. Lalu apa? Bisakah kamu pergi dan melakukan pemeriksaan lengkap? Tidak, terima kasih. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Saya menunggu di sini untuk Sunan kembali. Rumah di sini. Kalau dia kembali, pasti akan menemukannya. Selain itu, bukankah Qingling masih menunggunya di sini? Zhenghua, kamu harus pergi keluar dan bersantai. Bukanlah baik untuk menyerahkannya padaku. Selain itu, saya sudah lama tidak bersama anak-anak. Saya benar-benar merindukan mereka terutama. Beri saya kesempatan. Biarkan saya tinggal lebih lama dengan mereka. Sebagai seorang ibu, apakah saya meminta terlalu banyak? Oke, saya akan mempertimbangkan.
Ah, itu oke. Ah, jangan pergi, kamu di sini, saya akan keluar. Kamu di sini maksud saya kamu. Kamu di sini saya keluar. Qingling. Saya merasa kamu seperti tidak sadar akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak istirahat dengan baik? Ya. Saya sudah minum tonik yang diberikan bibiku akhir-akhir ini. Qingling seharusnya membawamu ke rumah sakit. Saya khawatir denganmu seperti ini. Ada apa dengan penampilan saya? Kamu harus lebih memperhatikan Shanshan. Dia adalah istrimu. Kamu harus peduli padanya. Ini tidak perlu kamu ingatkan. Saya hanya berharap kamu menjaga dirimu sendiri. Itulah yang ingin saya katakan padamu. Tapi saya melihatmu membaca dan makan dalam keadaan tidak sadar setiap hari. Saya tidak peduli dengan urusan saya. Jaga baik-baik Shanshanmu. Apa yang kamu marahkan? Saya hanya peduli padamu. Aku tidak peduli denganmu. Ah, Qingling pergi begitu cepat. Bibi, tiba-tiba aku ingat satu bahan. Buruan ke lab. Ah, ngomong-ngomong setelah sarapan. Aku tidak mau makan Bibi, ayo pergi. Bibi, Bibi membuatnya untukmu. Buang-buang saja kalau tidak dimakan. Haha, sup. Sudah habis minum. Bibi sudah minum. Terima kasih Bibi. Oke, pergi kerja. Ah, Zhenghua Qingling. Qingling baru saja pergi setelah sarapan. Hei, kenapa kamu tidak sarapan juga? Aku tidak perlu. Biarkan kakak Ian masakkan, aku semangkuk mie daging cincang. Tianlang mereka. Yah, mereka semua sudah pergi, tinggal kamu dan aku. Tianlang ayah. Bagaimana kemajuan pangkalan Mengling yang baru? Oh, sekarang waktunya pengiriman. Bagaimana kemajuan parfum yang dikembangkan Qingling? Ah. Aku sudah lama tidak ke sana. Yah, kamu tunggu aku. Ayo pergi ke pabrik kimia. Bagus. Qingling. Kenapa kamu melamun? Ah, tidak, aku sedang melihatnya, apa reaksinya. Ini adalah minyak esensial. Tidak ada bahan kimia atau alkohol yang ditambahkan. Reaksi apa yang bisa aku lihat? Yah, bagaimana rasanya? Tidak. Bukankah kita sedang mengukur stabilitas? Ah ya, stabilitas. Qingling, kenapa kamu selalu tidak fokus akhir-akhir ini? Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Bagus. Aku akan keluar minum dulu. Uji stabilitas. Apakah suhunya lebih dari 5 derajat Celcius? Suhunya sangat tinggi, kamu harus menambahkan alkohol. Ah, tolong. Ah, tolong. Qingling, kamu baik-baik saja? Terbakar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Api di api. Hei, cepat panggil seseorang. Mengapa panggil seseorang? Terima kasih, tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya pergi dulu, selamat tinggal. Mengapa Qingling tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Lihat apakah ada luka lain. Saya tidak benar-benar minta maaf. Salahkan saya karena tidak hati-hati. Apakah boleh bilang maaf dan tidak hati-hati? Kamu hampir terbakar tadi, kamu tahu itu. Jika saya terlambat 1 menit, akibatnya akan sangat buruk. Ada laboratorium. Bahan kimia di mana-mana mudah terbakar dan akan meledak.
Di sini adalah pabrik kimia. Jika ada ledakan, kita semua selesai. Apakah kamu tahu? Saya tahu, saya minta maaf. Saya tidak ingin mendengar kata maaf lagi. Kamu tidak diizinkan masuk ke laboratorium tanpa izin saya di masa depan. Sekarang kamu keluar. Hei tidak perlu marah-marah dengan Qingling. Ayah kamu lihat tadi. Saya tahu situasinya mendesak. Bukankah Qingling juga takut? Belakangan ini, dia selalu tidak fokus, bingung sepanjang hari. Ya banyak yang terjadi belakangan ini. Tidak apa-apa mengambil cuti beberapa hari dan biarkan dia istirahat. Tianlang Qingling tidak ingin hal seperti ini terjadi. Jangan sebutkan itu ketika pulang. Cukup kekacauan di rumah. Saya tahu pulang. Uang sudah datang. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Bagi menjadi 2 bagian. 7 simpan 3 bantu Sueking beli saham Sengtai. Semakin banyak saham yang dia pegang, semakin aman posisinya. Lebih banyak membantu kita. Apa yang sedang dilakukan Duan Tianlang belakangan ini? Dia sering pergi ke pabrik kimia akhir-akhir ini. Mu Qingling hampir terbakar di lab hari ini. Sepertinya Duan Tianlang sedang merawatnya. Hampir terbakar. Qingling, ada apa denganmu? Kamu tidak memperhatikan aku. Aku benar-benar tidak sadar. Kamu tidak sakit kan? Tidak, aku baik-baik saja. Aku dengar tentang pabrik kimia itu. Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Sueking ini akan segera kembali. Kamu pulang saja. Sangat serius. Ada luka lain tidak? Baik. Kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu tahu ini bisa membunuh seseorang. Keluarga Duan harus tahu tentang ini. Qingling, aku mohon. Tinggalkan rumah Duan. Jangan berurusan dengan mereka lagi. Lihat dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Tidak ada kesempatan. Dia tidak akan membiarkan aku masuk lab lagi. Aku tidak tahu apa-apa selain parfum. Aku bahkan tidak bisa membuat parfum lagi. Apa gunanya aku? Qingling, dengarkan aku. Kamu pindah saja. Pindah ke tempat kita menikah dulu. Sekarang kosong, kamu bisa pindah kapan saja. Aku akan carikan kamu kebun dan lab lain. Kamu bisa terus melakukan yang kamu suka. Pergi ke panti jompo untuk melihat nenek kalau aku ada waktu. Dinghai. Dinghai, kamu baik-baik saja kan? Qingling, kemarilah. Dinghai, aku peringatkan kamu. Jangan dekati Qingling lagi di masa depan. Jalan. Berhenti memukul. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Lepaskan kenapa kamu memperingatku. Kamu dan aku setengah sama. Berhenti berkelahi. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Berhenti memukul. Bangun dan berhenti berkelahi. Bangun cepat, berhenti. Apa yang kamu lakukan?
Bagaimana? Aku pikir keluarga Duan jelek. Tidak cukup barang. Berdiri cantik. Apa yang kamu lakukan? Ah, kembali. Dinghai, katakan yang sebenarnya padaku. Tianlang salah paham pada kita. Salah paham, Kamu bisa menipu putriku tapi tidak bisa menipuku. Hal-hal antara kamu dan Qingling. Aku tahu jelas. Katakan yang sebenarnya, Ibu. Aku bersumpah padamu bahwa Qingling dan aku tidak bersalah. Aku hanya menasihatnya untuk meninggalkan rumah Duan. Keluarga Duan menjadi kacau karena kehadirannya. Segera setelah dia pergi semuanya akan kembali normal. Sayangnya Tianlang tidak ingin dia pergi. Oke, aku percaya padamu. Lalu bisakah kamu memberitahuku apa yang Qingling katakan? Apakah dia setuju? Tianlang muncul sebelum dia sempat menjawab. Dia menyalahkanku karena mengusirnya. Dinghai, biar aku katakan. Aku akan bicara dengan Tianlang. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang Qingling lagi. Kalau tidak, aku akan berjuang untuk putriku. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku pergi dulu, Ibu. Kenapa berkelahi? Katamu. Kamu tahu bahwa satu-satunya orang yang aku khawatirkan adalah kamu. Aku sangat menyesal hari ini. Seharusnya tidak marah padamu. Aku salah. Tidak perlu minta maaf. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu berjanji padaku. Tidak akan tergoda olehnya. Tidak akan meninggalkan aku. Aku tidak akan pergi sampai ibuku kembali. Kita sudah setuju. Dan nanti, apapun yang kamu dengar dari Dinghai, jangan terlalu bersemangat. Aku tidak akan mendengarkan dia. Kamu biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kamu. Dua orang yang sama yang menyakitimu. Kenapa kamu bisa memaafkan Duan Tianlang, tapi tidak aku? Aku sudah memaafkanmu. Aku memaafkanmu. Aku sudah melepaskanmu. Kamu bisa menurunkan aku. Kenapa aku tidak bisa melepaskan Duan Tianlang? Itu urusanku. Kamu masih ingin bersama Duan Tianlang. Aku bilang jangan berharap terlalu banyak. Aku tidak mengharapkan apapun. Tidak berlebihan. Lalu kenapa kamu masih di sini? Kamu pikir Duan Tianlang akan benar-benar meninggalkan Shanshan kembali padamu? Bilang saja itu tidak mungkin. Karena kamu bukan. Kamu mengakui kenyataan ini. Duan Tianlang akan berakhir untuk status dan kepentingan. Kembali ke Shanshan. Kamu hanya akan semakin buruk. Lebih baik aku diam. Kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang begitu sembrono karena kamu tidak berkualitas. Dinghai, kamu sudah menikah. Mulai sekarang urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak bisa menyingkirkanku. Zheng Hua. Ah, itu? Bisa aku bicara denganmu? Ini tentang anak-anak. Ah, duduklah. Baik, aku melihat Zhu Shiping hari ini. Dia bilang Sentai dan Kota Gunung mengirim perwakilan ke Eropa Barat untuk membahas ekspor produk elektronik. Hal mulut. Bisa kamu lihat. Biarkan Tianlang dan Shanshan mewakili masa lalu bersama. Tianlang tidak bertanggung jawab atas produk elektronik. Hei, mulai sekarang seluruh Sentai akan menjadi milik Tianlang. Setelah merger dengan Shancheng,
pada akhirnya apakah masih akan menjadi miliknya? Biar dia lebih dulu mengenal bisnisnya. Dia dan Shanshan juga belum pergi bulan madu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menebusnya. Bukankah itu penjelasan untuk Ju Shiping? Setuju tidak? Ah. Belakangan ini anak-anak sedang ribut. Seandainya Tianlang dan Shanshan bisa pergi bersama sekali saja, agar hubungan di rumah punya waktu untuk tenang. Ya itu bagus. Ah. Nanti aku telepon Tianlang dan kamu bicara dengannya. Aku akan bicara dengan Shanshan. Baik. Ah, aku duluan ya. Jangan pergi. Aku tidak mau pergi. Shanshan, jangan keras kepala. Kesempatan ini juga ibumu yang menangkan untukmu. Hanya dengan pergi kamu bisa menang. Ngerti tidak? Mama bisa jamin tidak. Tianlang pasti akan ikut aku ke Eropa Barat dengan patuh. Sekarang ayahnya sedang membujuknya. Aku bilang, kalian dengar apa yang Mama bilang? Shanshan, kamu tahu perutmu masih rata? Bagaimana kalau 2 hari lagi Zhenghua tanya? Jadi, pergi ke luar negeri dengan Tianlang adalah satu-satunya kesempatanmu sekarang. Tidak ada tapi-tapian. Dan kamu jaga suamimu sendiri. Serahkan sisanya pada Mama. Dengar tidak? Hei Mama, lihat. Kamu lihat. Ah. Qingling. Aku besok pergi dinas. Mungkin butuh waktu lama untuk kembali. Oh, begitu. Jangan lupa saat aku pergi. Aku akan menjaga jarak dengan Ding Hai. Aku juga akan menjaga diriku sendiri. Yang paling penting, jangan pergi saat aku tidak ada. Jangan khawatir, aku akan kasih tahu kalau aku pergi. Qingling sudah larut, aku bisa antar. Suamiku sudah pulang. Tolong. Teh Zhenghua sudah siap. Oke. Qingling belum bangun. Ah, biarkan saja dia tidur lebih lama kalau dia tidak kerja. Ah, aneh ya dia bisa tidur semakin lama belakangan ini. Ah, mungkin karena dia lelah kerja beberapa waktu lalu. Biarkan saja dia tidur lebih lama. Tapi kalau tidur dengan pintu tertutup terus udaranya pasti tidak baik. Nanti aku akan balikin dia humidifier. Ah, aku merepotkanmu. Lihat apa yang kamu bilang. Mama kamu sedang tidak sibuk. Qingling, bangun, kamu lapar. Bibi. Apa itu? Itu humidifier. Kenapa belum pernah lihat? Berapa lama bisa bertahan? Biarkan saja, itu baik untuk kesehatanmu. Paman Zhenghua juga taruh satu di kamarnya. Terima kasih, Bibi. Ngapain kamu sopan? Kenapa kamu merasa tidak enak badan lagi? Tidak. Qingling, bangun dan mandi lalu turun untuk makan malam. Bibi tunggu kamu. Qingling. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit besok dan minta resep tonik. Tidak, aku baik-baik saja. Mungkin aku hanya perlu rileks. Aku tidak berani.
Ada apa dengan dia? Apakah kamu hamil? Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin hamil? Aku hanya bilang ada apa dengan kamu. Oke. Apa yang kamu bicarakan sambil makan? Aku akan pergi melihatnya. Bagus. Tidak nafsu makan. Qingling datang. Bibi, aku tidak mau makan. Ini obat, Mak. Mual dan muntahmu itu masalah lambung. Cepatlah, jangan sampai Paman Zhenghua khawatir. Patuh. Sudah makan. HM. Oke, ayo pergi. Siapa? Siapa? Siapa itu siapa? Keluar. Ah. Ah. Tolong. Qingling. Ada apa dengan Qingling? Baiklah, ada apa? Aku melihat darah dan darah. Darah apa? Ada orang di kamarku. Jangan menangis. Gila, kamu masih mengganggu orang tidur di tengah malam. Aku melihat boneka itu berdarah. Ada orang di kamarku. Jangan takut. Aku akan naik dan melihat. Jangan pergi. Baik. Oke. Oh, kamu takut. Oke. Aku benar-benar melihatnya. Tidak apa-apa, jangan takut. Dinghai nayak untuk melihat. Oke. Tidak apa-apa, Qingling. Oke. Keluar. Aku melihatmu. Keluar. Apa kamu melihat sesuatu? Tidak ada sama sekali. Tidak mungkin. Aku benar-benar melihat seseorang. Qingling, apa yang kamu lihat? Aku melihat ada bayangan gelap. Itu bukan Qingling. Apa kamu bermimpi? Aku tidak bermimpi. Aku benar-benar melihatnya. Ada boneka. Mata berdarah. Di tempat tidurku aku benar-benar melihatnya. Dinghai, ada apa di tempat tidurnya? Tidak ada kesan tidak memperhatikan. Oke.
Santai saja kita semua di sini tidak apa-apa. Boneka berdarah. Kamu pikir kamu sedang membuat blockbuster anime Hollywood? Mukingling kamu gila. Apakah kamu berhalusinasi? Jika kamu ingin bermain sendiri kami tidak akan menemani kamu. Suamiku ayo pergi. Baru saja ada boneka asli. Aku tidak berbohong padamu. Benar-benar di tempat tidurku. Ah, Benar-benar ada. Oh. humidifier ini juga baru saja dicolok. Jelas-jelas mengeluarkan asap. Aku tidak berbohong padamu. Aku sangat baik hati, kamu tenang. Tenang. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Ah, aku tahu. Asli. Zhenghua. Bagaimana dengan Qingling? Ah, sudah lama dan aku baru saja tertidur. Sudah hampir subuh di Zhenghua, kamu sebaiknya tidur juga. Hei, Qingling terlalu tidak normal 2 hari ini. Aku berencana membawanya ke rumah sakit besok untuk pemeriksaan. Ah, Zhenghua. Kenapa aku tidak membawanya ke rumah sakit besok? Aku kan perempuan. Jika ada apa-apa, lebih mudah bagiku untuk menanyanya langsung. Apa maksudnya? Aku pikir Qingling hamil. Apa? Hamil? Tidak lihat dia tidak nafsu makan dan mual. Muntah tadi. Paranoid bilang melihat boneka berdarah. Reaksi ini hanya untuk wanita hamil. Tidak, aku tidak bisa. Kalau Qingling hamil, ayah si anak. Ah, bukan, aku cuma tebak-tebakan. Kemudian kamu bilang besok mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Bukannya sudah ada hasilnya? Tidak mungkin. Oke, Zhenghua, jangan khawatir. Aku di sini. Aku akan bantu merawatnya. Oke, tidur dulu. Ayo. UPS, ayo.